Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Learning Journal ke-12. Teman-teman, di sini saya akan memaparkan tentang materi pengaruh anatomi artikel dan berita terhadap keterlibatan pembaca yang disusun oleh kelompok 1. Oke teman-teman, langsung saja kepada materi. Disimak baik-baik. Yang pertama, di sini pemateri memaparkan tentang artikel, definisi dari artikel. Nah, apa itu? Apa sih artikel itu? Artikel merupakan tulisan yang memuat informasi mendetail tentang suatu topik atau isu tertentu. Seringkali dengan pendekatan mendalam dan eksplanasi yang komprehensif. Sementara berita, nah, di sini definisi berita merupakan laporan singkat tentang peristiwa terkini yang disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip jurnalisme yang objektif dan berimbang. Selain definisi, dalam artikel dan berita terdapat struktur yang mana ini bertujuan untuk mempermudah dalam menulis artikel dan berita tersebut. Nah, struktur penulisan artikel ilmiah yaitu meliputi judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, landasan teoritis atau empiris, metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta terakhir daftar pustaka. Sedangkan struktur penulisan berita yaitu headline, subheadline, body, dan conclusion. Serta terdapat kata kunci dalam mempengaruhi minat perhatian dan keterlibatan pembaca, yaitu gaya penulisan, bahasa, visual, dan panjang. Lalu teman-teman, di sini pemateri juga menjelaskan tentang proses pembuatan artikel dan berita. Nah, tentunya ini hal inti dari segalanya, yang mana pembuatan artikel dan berita harus dilakukan secara terperinci sehingga dapat menarik perhatian pembaca. Ada 3 tahap teman-teman tentang pembuatan artikel dan berita tersebut. Di antaranya yang pertama ada riset, lalu ada penulisan, dan yang terakhir ada penyuntikan. Nah, lalu materi yang selanjutnya adalah dalam menulis artikel ilmiah dan berita, kita dituntut untuk jujur dan bertanggung jawab. Maka dari itu pemateri memaparkan tentang etika-etika yang harus dipedomani bagi para penulis. Etika penulisan artikel ilmiah menurut Anonymous, yaitu setiap informasi hasil penelitian harus diseminasikan dan disebarluaskan dan dipublikasikan. Hasil penelitian dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel dan dipublikasikan pada jurnal ilmiah. Dan peneliti sebaiknya mencantumkan sumber penelitian, kecuali penyandang dana menolak pencantuman tersebut. Sedangkan etika dalam penulisan berita, yaitu berita harus berdasarkan fakta, berita harus cover both side, serta tata cara penulisan berita harus sesuai dengan unsur 5W plus 1H. Lalu pemateri juga memaparkan materi yang terakhir. Di media massa, artikel dan berita mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi para pembacanya. Tentunya hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor minat pembaca, kualitas berita, teknis dan ekonomis, biologis, serta pengaruh media. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan atau learning journal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di learning journal selanjutnya. Udah.